Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika hari Kamis 22 Oktober 2020. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia ya. Anak-anak, kita tetap bersyukur pada Tuhan bahwa meskipun secara virtual, tapi kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama ya, karena situasi memang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Ibu harap kalian tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran, khususnya matematika ya, walaupun mungkin ada soal-soal latihan yang harus dikumpulkan, harus dikirim, tapi Ibu yakin kalian akan melaksanakan tugas dengan senang hati. Bagi anak-anak yang mungkin tugas-tugasnya belum dikirim, jangan ditumpuk nak. Nanti semakin banyak akan memberatkan kalian sendiri. Maka setelah selesai PJJ, sebaiknya tugas segera dikerjakan dan dikirimkan ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kehadiran Tuhan di dalam pembelajaran kita, supaya kita dapat belajar dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih, kami masih boleh belajar bersama-sama dengan Ibu Guru kami. Tuhan, bukalah pikiran kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga apa yang diajarkan bisa kami terima dan kami dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan teliti dan cermat. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, kita masih mempelajari KD 3.3 menjelaskan skala melalui denah, dan KD keterampilan 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan denah. Adapun indikatornya memahami pengertian bangun sebangun, memahami perbandingan dua bangun sebangun, menyelesaikan masalah berkaitan dengan bangun sebangun. Adapun tujuannya, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun sebangun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menemukan perbandingan dari dua bangun sebangun dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan bangun sebangun dengan benar. Nah, apa sih bangun sebangun itu? Nah, bangun dikatakan sebangun apabila yang pertama memiliki bentuk yang sama ya, bentuknya harus sama. Kemudian yang kedua memiliki ukuran yang sebanding. Ukuran sebanding itu maksudnya kalau dicari perbandingannya nanti sama ya, nilai perbandingannya sama. Nah, Ibu punya contoh. Contoh, dua bangun dikatakan sebangun. Nah, ini gambarnya, bangun A, bangun B. Bangun A dan bangun B ini adalah bangun persegi panjang. Nah, ukuran persegi panjang A, panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm. Kemudian ukuran persegi panjang B, panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm. Nah, kita akan bandingkan dua bangun ini, apakah sebangun atau tidak. Ini kita akan buat tabelnya. Nah, ukurannya itu panjang dengan lebar. Persegi panjang A, panjangnya 4. Persegi panjang B, panjangnya 8.
persegi panjang A lebarnya 2, persegi panjang B lebarnya 4. Nah, kita akan cari perbandingannya. Perbandingan panjang persegi panjang A 4, persegi panjang B 8. Maka 4 dibanding 8 sama dengan 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Jadi 4 banding 8, 1 banding 2 ya. Kemudian lebarnya persegi panjang A 2, persegi panjang B 4. 2 dibanding 4 sama dengan 2 dibanding 2 1, 4 dibanding 2, 4 dibagi 2 2 ya. Nih perbandingannya ya, sama ya antara persegi panjang A dan persegi panjang B, perbandingannya sama. Nah ini, perbandingan panjang persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 1 banding 2. Perbandingan panjang persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 1 banding 2. Ini menjelaskan tabel itu ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata hasilnya sama. Panjang bersesuaian itu ya, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar ya. Karena ini persegi panjang kan hanya panjang dan lebar ya. Nah, persegi panjang A dan persegi panjang B disebut sebangun. Tadi sebelum Ibu memberikan contoh, sudah tertulis tadi, bangun dikatakan sebangun apabila bentuknya sama. Ya, ini sama-sama persegi panjang. Kemudian sebanding ya. Sebanding itu artinya perbandingannya sama. Kita akan lihat contoh yang kedua. Dua bangun yang sebangun. Contoh yang kedua adalah bangun apa ini? Bangun persegi ya. Lihat. Nah, ukuran persegi C sisinya 4 cm. Ukuran persegi D sisinya 6 cm. Persegi itu ada 4 sisi yang sama panjangnya. Kalau persegi panjang tadi, panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Kalau persegi, semua sisinya sama panjang. Jadi ada 4 yang sama panjang. Kita cukup tuliskan satu saja ya. Ukurannya itu sisi. Nah, persegi C sisinya 4. Persegi D sisinya 6. Maka perbandingan sisinya 4 dibanding 6. Kita sederhanakan. 4 kita bagi 2, 2. 6 kita bagi 2, 3. Nah, ini ya. Perbandingan sisi persegi C dan persegi D adalah 2 banding 3. Perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata hasilnya sama. Persegi C dan persegi D disebut sebangun. Nah, semua bangun persegi itu pasti sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaian selalu sama. Jadi persegi ini berapapun ukurannya dia akan sebangun karena semua sisinya sama ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan dengan 2 contoh persegi panjang dengan persegi. Nah, maka kalian akan mengerjakan latihan ya. Di sini ada 4 bangun persegi panjang dengan berbeda-beda ukurannya. Nah, ya, di sini Ibu contohkan untuk persegi panjang A dengan persegi panjang C. Nah, persegi panjang A itu panjangnya 4, persegi panjang C panjangnya 8. Persegi panjang A lebarnya 2, persegi panjang C lebarnya 4.
Nah, ini akan kita bandingkan panjang dengan panjangnya. 4:8 dibagi 41, 8 dibagi 42. Lebar A dengan lebar C, 2 dibanding 4. Nah, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Nah, nanti yang lain ini kalian cari sendiri ya. Nah, persegi yang lain yang belum dicari silahkan dicari perbandingannya. Nah, sekarang yang kedua, ini bentuknya apa? Bentuknya persegi ya. Ingat persegi tadi semua sisinya sama panjang, jadi hanya ditulis satu saja ya. Karena E ini lebih dulu daripada G, maka ditulis ini. Sisi E berapa? Sisi G berapa? Perbandingannya bagaimana? Nah, latihan yang ketiga, ini siku-siku. Kenapa disebut siku-siku? Karena di sini ada sudut siku-siku 90 derajat. Ini juga sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, untuk bagian yang berukuran 4 cm ini kita sebut alas. Ya. Kemudian yang tegak ini kita sebut tinggi. Kemudian yang membagi ini, tengah ini sebenarnya persegi dibagi 2 ini ya. Ini namanya sisi miring ya. Nah, ini F ya, segitiga siku-siku F, alasnya berapa? Kemudian yang G ini alasnya berapa? F ini tingginya berapa? G tingginya berapa? Sisi miring F berapa? Sisi miring G berapa? Lalu silakan cari perbandingannya. Ya. Tidak sulit. Kemudian ini segitiga sama sisi. Mengapa disebut sama sisi? Karena semua sisinya sama panjang, tapi bentuknya segitiga. Artinya hanya mempunyai 3 sisi, maka disebut segitiga sama sisi. Ukurannya yang H itu 3 cm, yang J ukurannya 4 cm. Nanti ditulis di sini ya, lalu cari perbandingannya. Berikutnya kita akan beralih ke bangun lingkaran. Bangun lingkaran ya hanya punya satu sisi ini. Kita akan mencari di sini ada jari-jari dengan simbolnya R. Berapa jari-jari R untuk bangun K dan berapa jari-jari atau R untuk bangun N. Silahkan cari perbandingannya. Berikutnya adalah trapesium siku-siku. Disebut trapesium siku-siku karena apa? Karena di sini ada sudut 90 derajat nih. Ya. 90 derajat, maka disebut trapesium siku-siku. Tadi juga ada segitiga siku-siku kan? Ya, karena ada sudut siku-sikunya 90 derajat. Nah, perhatikan di sini ya. Yang panjang ini kita beri sisi sejajar A. Kemudian yang lebih pendek kita beri nama sisi sejajar B. Nah, ini L ya. Kalau urutan abjad kan L dulu. Nah, yang L. Kemudian tingginya. Maaf tadi Ibu tunjuk ini ya. Tingginya. Tinggi L berapa? Kemudian yang sisi sejajar A. Ini untuk M berapa? Sisi sejajar B-nya berapa? Kemudian tingginya berapa? Silakan cari perbandingannya. Ya. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita tentang bangun sebangun. Ingat, bangun dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan sebanding.
ya. Jadi anak-anak nanti tinggal kalian latihan ini nanti digambar ya yang bagus, boleh diwarnai, pakai buku kotak-kotak supaya kalian tidak kesulitan dalam membuat bangun datarnya. Kemudian kalau sudah dibuat tabelnya, diisi berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa sisinya, ya, berapa jari-jarinya tadi, silakan diisi, kemudian dicari perbandingannya. Tidak sulit ya anak-anak, Ibu yakin kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik sehingga apa yang kalian pelajari bisa kalian simpan di otak ya, di pikiran kalian untuk menyelesaikan tugas PJJ hari ini. Ibu tunggu ya kalian mengirimkan tugasnya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Tuhan, kami berharap semoga kami dapat sungguh menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh guru kami dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sampai berjumpa kembali dalam PJJ berikutnya.